Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka sayyidi ya Rasulullah uzbiyadi kulatil hadini. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bima minima. Alhamdulillah la kulli hal, alhamdulillah bi nikmati tatimmus sholihat. Sob, banyak sekali orang yang stres menghadapi hutang. Jadi kalau dikumpulkan itu nanyanya itu seperti itu, Cap, saya udah gak punya apa-apa lagi, terus saya bingung saya nyelesain hutang saya yang kena pinjol, sampai stres, sampai bunuh diri, mau bunuh diri segala macam-macam. Terus banyak pokoknya, masalahnya cuma itu aja gitu. Nah, kenapa mereka melakukan itu sampai stres dan bingung dan lainnya, tidak bisa menikmati hidup? Jadi hubungan suami istri juga gak enak, hubungan dengan anaknya gak enak, dengan tetangga gak enak, semua gak enak gitu. Coba Anda sedikit belajar dari sifat saya yang dablek ini gitu. Yang dablek, yang dibilang goblok juga nggak apa-apa, didablekin nggak apa-apa, terus saya dibodoh-bodohin orang nggak apa-apa, saya dihina orang nggak masalah gitu. Yang penting apa? Yang penting kita tidak hina di mata Allah gitu. Jadi saya niatnya seperti itu. Jadi kenapa saya bisa tenang? Bayangkan sob, sahabat saya kemarin masih ngomong ngotot katanya bahwa saya masih mau riba segala macam, bank itu masih baik segala macam-macam bla 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 gitu. Sekarang kondisi sekarang dia bayar tiap bulan 20 jutaan gitu. Lama-lama kelenger juga karena pendapatannya nggak ada sekarang ini, apalagi di Bali. Di Bali bisnis saya dia sama dengan mirip dengan saya. Akhirnya terakhir dia udah nyerah gitu loh, udah give up, jual apapun ternyata nggak. Jadi harta bergeraknya habis hanya untuk bayar bunga bank dan yang lainnya, habis juga akhirnya gitu. Jadi seluruh hartanya dia habis. Tadinya pakai mobil mewah, pakai mobil HRV segala macam-macam, mobilnya juga tidak satu, dia punya, istrinya punya, sekarang dijual semua, habis semua, ludes. Tapi terlambat sob, tapi nggak terlambat juga karena dia di tempat riba itu. Banyak orang terlambat, jadi Anda jangan sampai seperti itu gitu. Kalau saya sudah gitu, ketika saya tobat riba, saya hentikan ribanya gitu, saya hentikan membayarnya gitu. Jadi saya negosiasi. Nah, caranya gimana? Nah, kalau Anda mau sabar gitu, saya ajarkan ya di YouTube ini, Ridwan Bali, channel Ridwan Bali, atau di IG saya Ridwan Bali /KDA gitu. Jadi itu yang ininya. Jadi kalau Anda mau sabar ke sana gitu, tapi mau sabar, liatin videonya pelan-pelan aja gitu. Banyak sekali video saya gitu. Terus saya memang buatin video ya, kalau Anda ngarepin sangat terhibur sekali, enggak, karena memang saya hanya memberikan jawaban, terus ya itu aja gitu, pas-pasan lah gitu. Tapi mudah-mudahan Anda bisa memahami pelan-pelan. Jadi kalau lihat sekali mungkin nggak paham, butuh 1-2 kali lihat dulu baru Anda akan paham gitu. Terus kalau mau Anda ini gimana, Anda bisa masuk ke WA grup SKD, WA saya 0815575004 kali, nanti diarahkan. Harus gunakan Ubermax loh ya sob ya. Jadi kalau Anda, saya wajibkan untuk menggunakan Ubermax gitu. Kalau Ubermax belum nggak ada, nggak bisa, berarti baru pakai Gojek boleh, pakai Grab boleh gitu. Tapi awalnya Ubermax dulu, supaya drivernya Ubermax bisa dapat kerjaan gitu, dan foodnya bisa dapat kerjaan gitu. Karena dari kita untuk kita sistemnya gitu. Dan 2/3 keuntungan untuk nanti buatin bank wakaf yang bebaskan riba Anda juga kalau udah sukses gitu, kalau ada cukup dananya gitu. Satu itu. Terus yang kedua, yang paling penting lagi, jadi hutang itu kalau anda kan di situ bisa sharing segala macam-macam tentang penyelesaiannya. Kalau Anda masih susah juga, Anda kehilangan potensi asetnya besar sekali gitu. Bisa kehilangan potensi aset, bisa dilelang atau di cash atau di apapun, silakan Anda gabung dengan WA Group RSC, Riba Solution Center ya. Itu di pendampingannya. Kalau di RSC biasa, SKD biasa, itu yang jawab admin aja. Kalau di RSC Anda akan dibantu oleh firma hukum dan yang lainnya gitu. Dan di situ memang ada bayaran sedikit dan Anda wajib nabung. Kalau nggak nabung nggak bisa, karena niat menyelesaikan hutang harus ada kemauan untuk hemat dulu, kedua menabung gitu. Minimal Anda tabungannya 3% lebih, baru kita akan tangani gitu. Sampai ke pengadilan gitu nanti ke depannya. Ada biaya-biaya tambahan nanti dipotong di 2%-nya gitu. Jadi seperti itu. Itu buat Kevin enggak gitu. Jadi itu buat admin, karena admin itu kan tidak digaji sama saya gitu. Saya belum bisa gaji sob. Jadi saya belum kalau saya sehat luar biasa, insya Allah saya gaji seluruh adminnya sekali gitu. Kalau saya sih inginnya memberi terus gitu, tapi wallahualam masih belum mampu. Saya minta sama Allah, ya Allah mampukan saya gitu. Nah, karena saya masih belum mampu, jadi yang gaji siapa ya? Anda semua gitu. Jadi admin juga kan butuh makan, butuh macam-macam, kasihan juga dari SKDA gitu. Jadi intinya seperti itu. Nanti ke depan seluruh adminnya SKDA mungkin saya gaji semua gitu. Kalau berbaiknya jalan, itu janji saya gitu. Dan ini saya ngomong di YouTube, jadi Anda bisa tagih nanti kalau nanti Ubermax udah bisa ngalahkan Gojek, Grab, tagih aja loh. Kenapa kayak bilang nggak apa-apa, atau Anda sumpahin saya nggak masalah gitu. Karena memang saya kalau saya memang melanggar janji saya gitu. Jadi 2/3 keuntungan Ubermax pun untuk wakaf, bank wakaf gitu. Jadi saya cita-cita saya buat bank wakaf. Oke,
nanti itu. Terus yang harus kita fokuskan jangan supaya Anda nggak pusing, nggak stres segala macam-macam, jangan fokus ke hutangnya gitu loh. Jadi kalau Anda fokus ke hutang, ke DC, setiap omelan DC Anda terima kan yang bodoh kan Anda gitu. Ngapain diomel-omelin itu mau? Sob, saya ini ya sehari ya, kenapa saya jarang angkat telepon Anda gitu. Saya tuh ngangkat telepon Anda itu dari 20 calling itu mungkin 15-nya adalah dari DC. Terus Anda punya hutang di aku laku gitu. Mungkin data saya dipakai segala macam. Saya gampang tinggal saya blokir doang gitu. Susah-susah amat gitu. Kalau nanti susah DC-nya datang ya bagus aja sih DC-nya datang. Kalau Anda memang yang berhutang, DC-nya datang, itu Anda harus senang. Kenapa? Jangan stres. Jadi kalau kita mau niat bayar itu kelihatan. Kalau Anda niat nggak bayar itu ketakutan gitu. Nggak mampu bayar ketakutan. Niatkan bahwa Anda mampu bayar gitu. Tapi bayarnya apa? Bayar pokok toh. Buatinnya surat. Di SKD diajarkan gitu. Cara buat suratnya, minta negosiasi segala macam-macam, minta pertama payment history mau signing juga. Kalau nggak ngasih, yang jangan dilayani, ngapain gitu? Stres amat. Tiap maki-maki, kasih aja. Kalau ada burung kasih kandang burung, kalau ada kucing kasih kandang kucing. Udah selesai mas kalau maki-maki lagi saya nggak mau terima ya. Terus nanti di WA group juga sih. Kalau neror dan sebar data saya udah nggak terima lagi ya gitu. Nanti aja kalau udah sadar saya buka lagi blokir aja, apa susahnya gitu. Ngapain Anda stres, apalagi yang bunda-bunda gitu. Terus yang masalah bank gitu, stres karena mau dilelang. Nggak mudah ngelelang itu kalau Anda tahu caranya gitu. Jadi bank itu butuh waktu 2 tahunan kalau memang gimana. Kalau yang setahun bisa dilelang tuh itu yang nekat aja, dan itu masih bisa di pengadilan gitu, masih masuk ke pengadilan. Saya dilelang aset saya masuk ke pengadilan sampai 2 tahun 3 tahun nggak selesai, nggak apa-apa. Sekarang saya punya celah untuk menang lawan bank pemerintah gitu. Apa celahnya saya adalah ternyata dia salah ngelelang gitu loh. Objeknya lelang saya dengan ini, saya sekarang somasi lagi, saya masuk pengadilan lagi. Ya udah nggak apa-apa, terus-terusan aja seperti itu. Dan yang saya tuntut malah bukan 1 miliar lagi, 5 miliar sekarang ini saya tuntut kerugiannya gitu. Dan tuntut dibalikin sampai yang pemenang lelang saya tuntut gitu. Yang ini kan yang jadi tergugat, yang jadi apa? Yang ngelola vilanya saya gugat juga gitu. Padahal teman saya sendiri. Biarin aja. Saya udah ngomong, saya minta maaf, saya ini karena ini nanti kalau untuk Anda nanti inilah gitu loh. Saya gitu aja. Jadi semua saya lakukan gitu. Ya udah nggak apa-apa sob. Jadi intinya seperti itu gitu. Jadi jangan fokus ke ininya, fokusnya ke usaha kayak saya ini. Saya sekarang ini mimpi saya double karena saya udah double gitu loh. Saya nggak mau, badan saya mungkin terkurung nggak apa-apa gitu. Ketika saya sakit kemarin kena COVID ya, saya isoman gitu. Tapi pikiran saya nggak juga, saya mikirin yang lain gitu. Sehingga saya kreatif terus. Saya sekarang punya cita-cita, mohon doanya sob ya. Mudah-mudahan saya bisa melakukan seminar kopdar ya untuk warga SKD. Udah gitu saya akan bangkitkan Uber Max-nya menjadi, mudah-mudahan bisa menyaingi Gojek dan Grab. Saya ingin bersaing. Yang kedua saya ingin buatin bank wakaf, karena 2/3 keuntungan Uber Max itu untuk wakaf, bank wakaf, Uber Max, Uber Pay itu. Terus yang ketiga saya ingin buatin ini sekarang perumahan Bajo Syari Residen gitu. Saya nggak mau ke developer ke depannya gitu. Ke depan pertama saya latihan dulu, yang kalau saya latihan nggak mau kecil-kecil sob, nggak mau 2-3 rumah 5 rumah, nggak mau, sekalian aja 60 rumah gitu. Saya buat satu fase 60 sampai 75 rumah, nilainya sekitar 700 jutaan, 700 sampai 50 juta. Itu ya udah saya buatin ini ya, mudah-mudahan jalan sob di Labuan Bajo. Tempatnya strategis soalnya, ke pantai, di Pantai Pede gitu. Jadi saya semangat terus sekarang, meskipun susah gimana pun semangat gitu. Jadi nggak ini, dan ketika kita semangat terus ada motivasi, kita fokus ke kerja, kita akan kreatif sob, kita akan bersyukur terus gitu. Ini kantor saya tuh, udah nyampe kantor saya sekarang. Ya saya ngantor aja sekarang jam berapa? Jam 2 baru ngantor. Ya nggak apa-apa sob jadinya. Jadi jangan fokus ke ininya, ke masalahnya, tapi fokus ke ibadah kita. Lakukanlah gitu loh. Saya aja loh, alhamdulillah, mudah-mudahan doakan, mudah-mudahan bisa istiqomah ya. Saya ngelakukan tahajud tuh hampir tiap malam sob. Mudah-mudahan istiqomah, dan saya memang menambang oksigen di situ. Jadi saya dengan pernafasan saya mandi dulu, karena pas tahajud itu kok hormon kristal kita itu tinggi sekali gitu. Dan ketika kita mandi kan langsung turun gitu. Udah gitu kita pijit lagi dengan pijit kita sendiri maksudnya ya. Agak lama saya. Udah gitu wudhu. Habis wudhu saya minum air putih hangat 2 gelas gitu. Udah gitu langsung sholat gitu. Dan alhamdulillah pakai pernapasan sholatnya. Saya kayak sholat tasbih gitu. Tarik. Kalau tasbih kan subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, wallahu quwwata illa billahil azim 15 kali pertamanya setelah bacaan surat terakhir itu. Terus 10 kali ruku, sujud, diri 10 kali, sujud 10 kali, duduk di antara dua sujud 10 kali. Terus setelah bacaan lo ya dengan pernafasan enak gitu, seperti itu. Jadi tasbih mudah-mudahan jadi favorit saya sekarang ini, insyaallah, setelah sholat taubat itu. Jadi bukan hanya tahajud aja gitu.
Dan itu luar biasa nambang oksigen, jadi seger sob sampai subuh. Karena oksigen paling banyak tuh ketika 2/3 malam sebelum subuh. Makanya di subuh itu kan sunahnya kan, sholat sunahnya kan 2 rakaat sebelum subuh itu dunia dan seisinya nilai ibadahnya gitu. Yang ketiga pas duha gitu. Nah duha ini saya masih belang bentong gitu. Mudah-mudahan saya bisa ini kan. Jadi fokus ke ibadah supaya kita dipantaskan gitu. Jadi intinya gitu, ketika kita mendapat berkah dari Allah, pertolongan semuanya nggak ada bisa ngalahkan kita sob. Meskipun kita banyak kesulitan gitu. Karena saya sekarang udah nyampe kantor, demikian dari saya. Kalau salah saya gudang salah, mohon maaf ya, jangan panggil saya Ustadz. Karena apa? Karena saya ini di SKDA ini membantu bukan hanya untuk muslim tapi non muslim, dan saya tidak bicara tentang agama. Meskipun saya bicaranya karena saya muslim, saya memang larinya ke sana gitu. Tapi kalau anda Kristen atau apapun, ya kuatkan ibadahnya masing-masing aja. Jadi itu aja. Jadi jangan panggil saya Ustadz Ridwan segala macam-macam, panggil aja Cap Ridwan. Cap Ridwan Dablek juga nggak apa-apa, Cap Dablek juga nggak masalah gitu. Jadi apa, supaya bisa masuk kemana-mana gitu. Jadi intinya seperti itu, karena saya banyak salah dan banyak dosa gitu. Jadi alhamdulillah, terima kasih juga yang sudah nasihatin saya kemarin di YouTube tuh, banyak yang nasihatin saya. Nggak apa-apa ngeritik saya, nasihatin saya. Saya ini butuh nasihat dan butuh kritik, karena kita kan gitu saling menasihati hidup ini gitu. Saya tidak, saya malah bersyukur saya bacakan Al-Fatihah untuk yang ngeritik saya dan memberikan ilmu pada saya, karena saya masih banyak kurangnya. Demikian ya, saya kalau salah banyak salahnya, saya gudang kekurangan, gudang kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.